Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jasmine, apa yang terjadi? Yunche bertanya sambil mengangkat kedua tangannya, dan melihat api di tubuhnya dengan wajah penuh keheranan. Namun, Jasmine tidak menjawabnya. Di dalam Sky Poison Pearl, dia diam-diam menyaksikan api yang menyelimuti seluruh tubuhnya sampai dia akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara dengan gumaman pelan, warna dari vena mendalamnya telah berubah. Sepertinya itu memang salah satu dari 5 benih yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Dengan kata lain, tempat ini sebenarnya adalah salah satu dari 5 tempat rahasia Dewa Jahat. Itu sebenarnya ditemukan olehnya begitu saja. Keberuntungannya seharusnya dikatakan sangat bagus, atau apakah itu bimbingan vena mendalam Dewa Jahat? Api di tubuh Yunche terus menyala lebih dahsyat, dan telah mencapai ketinggian beberapa puluh meter dalam sekejap mata. Dinding di sekelilingnya, dan bahkan batu di bawah kakinya perlahan meleleh hingga tenggelam di dalam amukan api. Bisa dibayangkan betapa tingginya suhu nyala api itu. Namun, dari awal hingga akhir, Yunche tidak pernah menerima sedikit pun kerusakan, terlebih lagi dia tidak pernah merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Di dalam api yang menyelimuti tubuhnya, dia merasakan bahwa vena mendalam miliknya terus bergejolak. Setelah dia akhirnya berhasil menenangkan hatinya, dia buru-buru menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa pembuluh darah mendalamnya. Setelah melihat sekilas, dia hampir berteriak karena terkejut. Karena pembuluh darahnya yang mendalam telah benar-benar berubah menjadi warna merah tua. Bahkan semua 54 pintu masuk mendalam yang terbuka, telah menjadi warna merah tua. Ini apa yang sedang terjadi? Energinya yang dalam mulai bergejolak dengan cepat di vena mendalamnya, gelombang dan gelombang energi dalam yang datang dari sumber yang tidak diketahui dengan cepat membanjiri, membuat energi dalam di vena mendalamnya membengkak lagi dan lagi. Sampai itu meluas hingga batas yang bisa diakomodasi oleh vena mendalamnya. Bang! Suara lembut. Yunche samar-samar mendengar suara sesuatu ditembus. Energi dalam di dalam vena mendalam terus berkontraksi dengan cepat. Jumlahnya tidak berkurang melainkan menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Ini jelas perilaku luar biasa dari terobosan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, kekuatannya yang dalam di alam mendalam dasar tingkat keempat, menerobos ke alam mendalam dasar tingkat kelima. Namun hal itu belum sepenuhnya berakhir, energi dalam di vena mendalam masih membengkak dengan cepat, energi dalam dari sumber yang tidak diketahui membanjiri dengan gila-gilaan, dan memenuhi vena mendalam yang baru saja membuat terobosan lagi. Kualitas energi dalam di dalam pembuluh darah mendalam membuat levelnya melonjak lagi, dari kekuatan alam dasar tingkat kelima, ia menyeberang ke alam mendalam dasar tingkat keenam. Rahang Yunche terbuka lebar karena terkejut. Bahkan dengan kondisi mental yang dibangun dari 2 masa kehidupan, dia masih hampir tidak dapat menerima kemajuan dalam energi mendalam yang bahkan dapat mengejutkan dunia. Bahkan belum setengah menit berlalu, dan kekuatannya yang dalam benar-benar berpindah dari alam mendalam dasar tingkat keempat, ke alam mendalam dasar tingkat keenam. Hal semacam ini tidak hanya belum pernah ditemui sebelumnya, tetapi hanya mendengarnya saja, juga mustahil. Begitu banyak hal yang harus dia terima sehingga dia merasa itu semua hanyalah mimpi. Lompatan 2 peringkat masih belum berakhir. Api merah di tubuh Yunche masih perlahan naik, dan tingginya mendekati beberapa puluh meter. Tanah di sekitarnya juga tenggelam secara substansial, dan aliran lava berkumpul di bawah kaki Yunche. Namun, itu tetap tidak melukai Yunche sedikit pun. Sumber energi yang tidak diketahui itu masih terus menggedor ke dalam vena mendalamnya yang sekarang berwarna merah tua, mengisinya, dan membuat kekuatan energinya yang dalam secara eksplosif tumbuh dengan cara yang menakutkan. Tingkat alam mendalam dasar tingkat 7. Tingkat alam mendalam dasar tingkat 8. Tingkat alam mendalam dasar tingkat 9. Tingkat alam mendalam dasar tingkat 10.
Jasmine, apa sebenarnya yang terjadi? Yunce dengan paksa menggigit ujung lidahnya. Ini sudah ketiga kalinya dia harus memastikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Baginya, menit-menit singkat ini persis seperti mimpi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap keterkejutan luar biasa yang dia terima ketika kekuatannya yang dalam meningkat 2 tingkat karena setelah itu, kekuatannya yang dalam meningkat tajam langsung ke tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Bahkan bagi seorang jenius yang tumbuh di sekte besar yang memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya dan guru yang luar biasa, masih memerlukan setidaknya 3 tahun untuk mencapai alam mendalam dasar tingkat 10 dari alam mendalam dasar tingkat keempat. Bahkan Xia Qingyue telah menggunakan total waktu 3,5 tahun untuk mencapai alam mendalam dasar tingkat 10 dari alam mendalam dasar tingkat keempat, dan waktu seperti itu, sudah dianggap sebagai peluang yang bernilai sekali dalam 1 abad di kota awan terapung yang kecil. Dan dianggap sebagai talenta nomor 1 di Floating Cloud City. Namun dia, tidak menghabiskan waktu 5 menit. Hal ini tidak hanya menghancurkan pengetahuan Yunce, tapi juga telah sepenuhnya menggulingkan peraturan dasar dan regulasi pertumbuhan mendalam di benua langit mendalam. Akibatnya, meskipun hati Yunce dipenuhi kejutan menyenangkan yang luar biasa, hal itu juga menimbulkan teror yang lebih besar. Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa inflasi energi dalam belum berhenti, dan bahkan tidak melambat. Kekuatan besar yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar masih terus meningkat dengan cepat. Seperti yang diduga, itu memang benar, apa yang baru saja kamu makan, adalah salah satu dari 5 benih yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Aku telah mencari di sekitar Kekaisaran Angin Biru ini untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya, tapi kamu, yang hanya memiliki kekuatan yang sangat kecil secara tak terduga mampu menabraknya dan menemukannya, hanya dengan bersikap ceroboh. Keberuntunganmu sangat bagus, petir itu akan menyambarmu dari surga. Nada bicara Jasmine agak dipenuhi ketidaksenangan dan kejengkelan. Sesuatu yang merupakan benih dari Dewa Jahat, bahkan dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan yang dalam. Kata Yunce dengan wajah penuh kebingungan. Mungkin benih Dewa Jahat juga membawa sebagian kecil kekuatan Dewa Jahat bersamanya. Karena sekarang ia telah menemukan penerus vena mendalam Dewa Jahat, ia tidak hanya mengubah vena mendalam Anda menjadi salah satu atribut api, tetapi juga memberi Anda kekuatannya di dalam, pada saat yang sama. Jangan khawatir, tidak ada efek samping negatif untuk pertumbuhan energi dalam yang berlebihan ini. Jasmine dengan santai berbicara, ubah vena mendalam, ke dalam atribut api. Suara terobosan langsung dari penghalang terasa melalui kedalaman vena mendalam Yunce. Pada saat ini, api merah yang telah menyala cukup lama, akhirnya padam. Pada saat itu, Yunce dengan jelas merasakan bahwa keseluruhan vena mendalamnya telah mengalami perubahan subliminal, itu menjadi lebih tangguh, lebih luas, dan lebih panas. Energi dalam di dalamnya bahkan lebih terkonsentrasi dan padat, hingga tingkat yang sulit dipercaya. Bahkan pemikirannya tentang dunia ini telah berubah secara signifikan saat matanya menjadi jernih dan pendengarannya menajam. Sensasi menyenangkan keluar masuk yang seperti pelepasan tubuh tua ini hampir membuatnya berteriak kegirangan. Yunce melemparkan kepalanya ke belakang dan perlahan menghela napas. Kemudian, kekuatan besar yang lebih kuat dari kekuatan lamanya, entah berapa kali, tiba-tiba melewati tubuhnya dan dipancarkan keluar. Tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Selamat. Sekarang setelah Anda melangkah ke alam mendalam yang baru lahir, Anda akhirnya dapat dianggap sebagai seorang praktisi mendalam sejati. Di negeri ini, memasuki alam mendalam yang baru lahir pada usia 16 tahun seharusnya cukup luar biasa, bukan? Jasmine berkata dengan datar. Pada saat ini, keterkejutan, kengerian, dan ketakutan luar biasa yang dia alami sebelumnya ketika melangkah ke tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir menghilang tanpa jejak.
Dia mengangkat kedua tangannya dan kemudian mendirikan satu jari. Saat dia menggerakkan pikirannya, nyala api yang sangat kecil menyala di atas ujung jari. Suhu nyala api ini sangat panas, namun tidak membakar atau melukai kulitnya sedikit pun. Saat dia melihat kumpulan api yang tetap menyala karena energinya yang dalam, dia tertawa dalam hati. Apakah ini dianggap sebagai obat yang diberikan surga kepadaku? Membiarkan saya menghabiskan 16 tahun penuh sebagai orang cacat, hanya untuk kemudian mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milikku, secara berlipat ganda, dalam jangka waktu singkat 1 hari ini. Saat Yunce diam-diam memeriksa bagian tengahnya, dia melihat bahwa vena mendalam miliknya telah menjadi warna merah tua yang jernih, dan sebanding dengan batu rubi terpahat yang paling murni. Bukan hanya pembuluh darah mendalamnya, tapi bahkan di salurannya, plasma dan setiap selnya, dia menemukan setitik tambahan elemen berwarna merah tua. Omong-omong, apakah itu berarti aku tidak perlu khawatir tubuhku akan terbakar lagi? Yunce menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya, namun inilah yang benar-benar dirasakan oleh tubuh dan pembuluh darah mendalamnya saat ini. Tidak salah, Jasmine berkata dengan suara yang aneh, di masa lalu, dikatakan bahwa dewa jahat memiliki kekuatan unsur paling hebat dalam kekacauan spasial. Hanya dengan kekuatannya yang mendalam, dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi elemen-elemen di alam sesuka hati, dan bahkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mengubah energinya yang dalam menjadi elemen apapun kapan saja. Dalam jejak ingatan setetes darah abadi itu, tercatat dengan jelas bahwa 5 benih yang ditinggalkan dewa jahat mengandung sumber kekuatan dari kekuatannya yang luar biasa atas unsur-unsur. Jika sumber kekuatan ini diperoleh, seseorang tidak hanya akan mampu memanipulasi elemen yang bersangkutan, namun lebih jauh lagi akan memiliki kemampuan untuk kebal terhadap elemen tersebut tanpa syarat. Juga karena catatan inilah putri ini tidak menggunakan darah abadi dewa jahat pada dirinya sendiri, melainkan berani menghadapi bahaya besar saat tiba di benua ini untuk mencoba menemukan tempat rahasia dewa jahat yang disebutkan dalam jejak ingatan. Hal ini disebabkan kemungkinan memanipulasi elemen, dan bahkan iming-iming kekebalan unsur yang sempurna, adalah sesuatu yang tidak mampu ditolak oleh putri ini. Dan karena, di masa sekarang ini, jauh setelah kejatuhan total dewa sejati, kemampuan semacam ini benar-benar ada dalam arti tertentu. Kekuatan yang menentang surga. Suara Jasmine tiba-tiba menjadi lebih dingin, di saat yang sama, ini juga merupakan hal yang tabu di kotak Pandora. Sekarang setelah Anda membuka kotak ini, tidak ada yang tahu pasti reaksi berantai seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan abadi para dewa ini ketika muncul kembali di dunia ini. Mungkin Anda akan menderita murka surga, atau mungkin akan menimbulkan bencana dan malapetaka yang tak terhingga banyaknya. Karena begitu rahasia tubuhmu terungkap, akan ada banyak sekali orang di dunia ini yang ingin membunuhmu demi mendapatkan kekuatan yang dapat melawan surga, jika bukan karena jalinan hidup kita, bahkan putri ini juga ingin membunuhmu dan mengambil kekuatanmu. Hai, jangan bertindak sejauh itu untuk membuatku takut, oke? Meskipun aku tiba-tiba memasuki alam mendalam yang baru lahir pada akhirnya, itu masih hanya alam mendalam yang baru lahir. Bahkan tidak menyebutkan hal yang menentang surga, jika binatang mendalam secara acak melompat ke sini sekarang, itu bisa dengan mudah memusnahkanku. Yunce sedikit mengecilkan lehernya untuk menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun hal ini dikatakan langsung dari mulutnya, dari konfirmasi Jasmine tentang kendalinya terhadap api, dan kemampuan untuk sepenuhnya kebal terhadap api, hatinya menjadi tidak mampu untuk tenang dan bergetar untuk waktu yang sangat lama. Untuk tidak pernah takut dengan api, ini memang kemampuan yang dikabarkan dimiliki oleh para dewa dalam legenda. Belum lagi manusia, bahkan naga api kuat yang telah dimusnahkan oleh Jasmine, tidak akan sepenuhnya tidak takut terhadap api.
Karena meskipun ia memiliki atribut api, jika ia menghadapi nyala api yang lebih kuat daripada miliknya, ia akan tetap terbakar hingga menjadi ketiadaan. Putri ini jelas tidak mencoba menakutimu. Jadi, tentu saja, jangan berpuas diri hanya karena kekuatan Anda yang dalam meningkat tajam. Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda untuk setidaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri Anda sendiri. Sekarang kekuatan mendalammu telah mencapai alam mendalam yang baru lahir, setelah itu, kamu harus lebih mengkonsolidasikan kekuatan mendalammu saat ini, sehingga putri ini juga dapat mulai mengajarimu beberapa keterampilan mendalam yang mungkin bisa kamu pelajari. Sebelum itu, rawatlah tubuh naga api ini. Sampai saat ini, bangkainya adalah tumpukan harta berharga yang sangat besar. Nada suara Jasmine masih mengandung ketidakpedulian sedingin es seperti sebelumnya, dan sama sekali tidak memiliki emosi. Tapi ketika itu masuk ke telinga Yunche, itu membuatnya merasa seolah itu tidak sama seperti sebelumnya. Karena dia tidak merasakan sedikit pun rasa jijik, atau nada bosan namun kaku dalam kata-kata Jasmine, melainkan merasakan sedikit kekhawatiran. Yunche saat ini sepertinya telah terlahir kembali, bahkan rasa kelemahan ekstrim yang disebabkan oleh kelelahan karena kehilangan darah sepertinya telah hilang tanpa jejak. Dia berjalan di samping mayat naga api, yang telah terbelah menjadi 4 bagian, dan ragu-ragu, tidak tahu harus mulai dari mana. Jasmine benar mayat naga api, baginya tidak bisa dibagi siapapun di Kekaisaran Angin Biru, termasuk keempat sekte utama kekaisaran, adalah tumpukan harta karun. Ini adalah kaisar binatang mendalam, bukan hanya itu, tapi naga sejati. Naga dianggap sebagai raja di antara binatang, karena bahkan di antara makhluk dengan tingkat yang sama, naga akan mengalahkan binatang lainnya dalam segala aspek. Kulit, daging, darah, tulang, tanduk, mata, sayap, dan isi perutnya, semuanya dianggap sebagai harta karun di antara harta karun. Makhluk paling kuat di benua angin biru adalah kaisar alam mendalam. Dengan kata lain mungkin saja naga api ini kemungkinan besar adalah binatang kaisar mendalam pertama yang telah dibunuh sejak bertahun-tahun yang tak terhitung. Ini berarti nilai sebenarnya dari mayat naga api telah melonjak hingga ketinggian yang tak terukur. Terutama inti mendalamnya dari naga mendalam langit, sekte surga terbakar tidak ragu-ragu untuk memobilisasi 5 ahli hebat di alam mendalam langit untuk segera bergegas ke wilayah ini dari jauh. Adapun inti mendalam dari kaisar naga mendalam, bahkan mereka tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Berat badan naga api setidaknya ratusan ton, tubuh sebesar itu, meskipun terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing masih sebanding dengan 4 gunung kecil. Dari mutiara racun langit, Yun Chen mengeluarkan belati kecil tumpul yang diambilnya dari klan Xiao dan dengan hati-hati memeriksa tubuh naga api. Dengan suara teredam, bilahnya membungkuk ke belakang dan hanya meninggalkan garis dangkal. Bagaimana mungkin Yun Che bisa memotong tubuh naga api ini, yang tidak bisa dipotong oleh pedang langit pembakaran milik ahli langit terbakar surga, dengan belati kecil biasa. Namun tubuh yang tangguh hingga tingkat yang mengerikan ini sebelumnya dilengkapi dengan kekuatan tirani naga api dalam sekejap yang dipisahkan menjadi 4 bagian oleh Jasmine, dalam sekejap mata, dipisahkan menjadi 4 oleh Jasmine. Saat Yun Che mengingat adegan sebelumnya di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sekalipun budidaya Jasmine dimulai dari dalam rahim, ia masih berusia 13 atau 14 tahun. Bagaimana tepatnya mungkin dia telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan, di hadapan Jasmine, berbagai jenius tak tertandingi dari kerajaan angin biru bahkan tidak akan dianggap sebagai setitik debu pun. Kulit dan dagingnya bukanlah sesuatu yang bisa dibelah. Namun, lokasi inti mendalamnya seharusnya sudah dibelah oleh putri ini. Anda harus mencari ujung vertebra serebral. Suara Jasmine terdengar di benak Yun Che.
Yunce menyingkirkan belatinya dan menuju ke lokasi yang ditunjuk Jasmine. Di bagian melintang dari mayat naga api yang berdarah, dia melihat sekilas cahaya merah yang sangat menyilaukan. Ini, Yunce segera melompat ke depan dan tangannya dengan tepat meraih titik cahaya merah itu. Saat mendarat, tangannya memiliki manik bundar tambahan yang berukuran sekitar sepertiga ukuran telapak tangannya. Inti mendalam naga api. Ini adalah benda yang akan membuat seluruh benua angin biru menjadi heboh. Namun, itu sama sekali tidak berguna bagi Yunce saat ini, karena jika Yunce berani memurnikan dan menyerap kekuatannya sekarang, hanya ada satu hasil kematian karena ledakan tubuh. Setelah mendapatkan inti yang sangat besar, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap sisa bagian naga api, dan hanya dapat memindahkan semuanya ke dalam mutiara racun langit. Cincin spasial tidak hanya sangat mahal di benua langit yang mendalam, cincin itu biasanya juga memiliki ruang penyimpanan beberapa meter kubik, sehingga pada dasarnya mustahil untuk menyimpan mayat naga api. Namun, di dalam mutiara racun langit terdapat ruang yang jumlahnya tidak terbatas, bahkan jika mayat naga api 10 kali lebih besar, dia masih bisa dengan mudah menyimpannya di dalam. Melihat Yunce telah selesai membersihkan mayat naga api, Jasmine berkata, dalam bulan depan, kamu tidak boleh meninggalkan pegunungan naga merah. Di pegunungan Scarlet Mountain ini, Anda diharuskan untuk membunuh setidaknya 5 binatang biasa dari peringkat ke-9 atau binatang buas yang baru lahir dari peringkat pertama setiap hari. Selain itu, jangan mencoba terobosan lain selama periode ini, tetapi stabilkan kekuatan mendalam Anda saat ini secara maksimal. Iya, Yunce mengangguk. Untuk tiba-tiba melompat dari peringkat keempat dari alam mendalam dasar ke peringkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, dia memang membutuhkan beberapa waktu untuk menyesuaikan dan menstabilkan lonjakan kekuatan yang mendalam. Omong-omong, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajariku keterampilan mendalam? Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada satu keterampilan mendalam yang bisa diajarkan putri ini padamu. Apa itu? Bayangan patah bintang dewa. Jasmine perlahan menyebutkan namanya, ini adalah skill gerakan mendalam, dan tahap utamanya dapat diaktifkan dengan jumlah energi yang paling sedikit. Keterampilan gerakan mendalam. Yunce agak kecewa, apakah tidak ada keterampilan mendalam untuk menyerang? Dari semua keterampilan menyerang mendalam yang dimiliki putri ini, tidak ada satu pun yang saat ini mampu kamu pelajari. Meskipun, bayangan patah bintang dewa, hanyalah skill gerakan mendalam, Anda pastinya tidak boleh meremehkannya. Jika bayangan patah dewa bintang digunakan, kecepatanmu akan meledak seketika dan menjadi sangat cepat bahkan bayanganmu tidak akan punya cukup waktu untuk menghilang. Jika kamu mampu menguasai tahap utama Stargate Broken Shadow, maka kamu tidak akan kalah saat menghadapi dua lawan dengan rank yang sama. Jika Anda dapat mencapai puncak dari keterampilan ini, bahkan jika lawannya 3 atau 5 level lebih tinggi dari Anda, mereka tetap tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Anda. Kalimat terakhir Jasmine langsung membuat darah Yunce mendidih, juga, ini adalah satu-satunya keterampilan gerakan mendalam milik putri ini. Berapa level Jasmine saat ini? Kekuatan dari satu-satunya keterampilan gerakan mendalamnya sudah jelas. Yunce segera mengangguk, ya, aku akan belajar. Ayo kita mulai sekarang juga. Jasmine tidak menolak dan menyatakan, jika persepsi Anda cukup tinggi, Anda dapat mempelajari bayangan patah dewa bintang dalam 3 bulan, tetapi jika persepsi Anda tidak mencukupi, Anda tidak akan dapat mempelajarinya sepanjang hidup Anda. Mampu atau tidaknya Anda menguasainya, dan sejauh mana, bergantung pada kekuatan pemahaman Anda sendiri sekarang. Kesehatan spiritual putri ini buruk dan harus segera kembali ke mutiara racun langit untuk pulih. Putri ini pertama-tama akan memberitahu Anda cara mengaktifkan bayangan patah dewa bintang dan menjelaskan aspek utamanya setelah itu, terserah Anda. Iya, Yunce mengangguk.
Dia di tempat dan mulai dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap kata Jasmine. Penduduk terdekat dan binatang besar di daerah ini tidak berani mendekati Gua Naga Api. Dan orang-orang dari klan surga terbakar sudah sangat ketakutan dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk kembali. Oleh karena itu, Yunce tidak perlu khawatir akan diganggu di tempat ini. Bayangan patah Dewa Bintang ini adalah keterampilan mendalam pertama yang dipelajari Yunce di dunia ini. Hanya saja, saat ini dia sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya tersirat dari dua kata, Dewa Bintang. Pegunungan Scarlet Dragon, 1 bulan kemudian. Baru saja turun hujan, suasananya segar dan lembab. Tetesan air masih menggantung di dedaunan dan dahan. Pada saat ini, gerakan semak-semak membuat takut burung-burung di tanah. Saat semak-semak terbelah, serigala abu-abu setinggi manusia muncul dengan mata galak dan perlahan bergerak. Itu adalah binatang mendalam yang baru lahir dari peringkat pertama. Di Pegunungan Naga Merah, itu dianggap sebagai ancaman dan binatang buas dasar tidak berani memasuki wilayahnya. Tiba-tiba, seekor mangsa muncul di hadapannya, itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia terus berjalan menuju arah ini dengan senyuman di wajahnya seolah dia sama sekali tidak menyadari tatapan mata mengerikan itu. Selangkah demi selangkah, dia mendekat dan mendekat. Siluet serigala abu-abu keluar dari semak-semak seperti kilat, kecepatan ledakannya benar-benar menakutkan. Bahkan jika itu adalah praktisi mendalam di alam mendalam sejati, hampir mustahil untuk menghindari serangan mendadak serigala abu-abu. Saat targetnya semakin dekat ke garis pandang serigala abu-abu, giginya sudah diarahkan ke tenggorokan targetnya dan bersiap untuk menggigit dengan ganas. Namun, apa yang membuat serigala abu-abu lengah adalah kenyataan bahwa meskipun ia sudah mencapai tubuh manusia dan hendak menjepitnya ke lantai untuk menggigit tenggorokannya, sebaliknya, tubuhnya sendiri melewati tubuh pemuda itu dan menghantamnya tanah. Baru pada saat itulah citra pemuda menghilang. Kemudian, tinju berisi energi yang sangat besar menyerang dari sisi kanan serigala abu-abu dan dengan kejam menghancurkan bagian atas kepalanya. Ia mati dengan pekikan darah yang mengental saat darah mengalir keluar dari lubangnya. Tanpa melirik serigala abu-abu yang ceroboh itu, Yunce membersihkan tangannya dan terus berjalan ke depan. Jasmine mau tidak mau berkata, secara tak terduga menyelesaikan tahap pertama bayangan patah Dewa Bintang hanya dalam kurun waktu 1 bulan, 16 tahun sebelumnya menjadi orang cacat benar-benar menyia-nyiakan pemahaman Anda. Dia awalnya berpikir bahwa Yunce akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk menguasai tahap pertama, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan sepenuhnya menyempurnakan tahap pertama hanya dalam waktu 1 bulan, dan bahkan dapat dengan bebas menggunakannya.